Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran, harus peka terhadap ekosistem yang ada di sekolah, baik pada ekosistem biotik, yang terdiri dari murid, guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar, maupun ekosistem abiotik, yang terdiri dari sarana, prasarana, dan keuangan. Di dalam sebuah ekosistem, akan terjadi interaksi dan hubungan yang saling menunjang, sehingga tercipta hubungan yang selaras dan harmonis. Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran, dalam mengelola sumber daya, harus mampu mengenali, menggali, menganalisis, dan memetakan potensi sumber daya, ke dalam 7 aset utama, yaitu modal manusia, sosial, fisik, alam atau lingkungan, finansial, politik, serta agama dan budaya sekolahnya, dengan pendekatan berbasis aset, atau aset-based thinking. Selanjutnya, memanfaatkan dan memberdayakan aset-aset tersebut seoptimal mungkin, untuk mewujudkan perubahan, dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Jangan menunggu aset ada, baru berbuat. Padahal, sekecil apapun aset, jika diberdayakan, maka akan memberikan dampak positif yang besar, pada pengembangan sekolah. Dan sebaliknya, sebesar apapun aset yang dimiliki, jika kurang diberdayakan, maka tidak akan bisa memberikan pengaruh yang berarti, pada pengembangan sekolah. Pengelolaan sumber daya yang tepat, akan memaksimalkan peran dan fungsi dari setiap sumber daya, sehingga proses pembelajaran murid lebih kontekstual, bervariasi, berdiferensiasi, serta mampu mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, sehingga proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya berbasis aset, yang berfokus pada kekuatan atau potensi murid, dapat menumbuhkan respon murid yang lebih kreatif. Di samping itu, dapat pula memanfaatkan kelas sebagai media penyalur minat dan bakat siswa, melalui mading kelas, dan menggunakan media atau alat-alat pelajaran, sebagai pendukung kelancaran proses pembelajaran di kelas. Jika hal ini dilakukan secara berkelanjutan dan terukur di dalam kelas, tentu akan membawa perubahan, dan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih bermakna. Inilah bentuk implementasi dari kepemimpinan guru, dalam pengelolaan sumber daya di dalam kelas. Bentuk implementasi, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya di lingkup sekolah, senantiasa dapat berkolaborasi sesama guru, dan saling berbagi praktik baik, serta memanfaatkan kelebihan yang dimiliki guru atau tenaga kependidikan yang ada, dalam rangka pengembangan sekolah. Misalnya pembimbingan penggunaan IT, cara penggunaan internet, pembuatan bahan ajar, pembuatan lembar kerja peserta didik dan lain-lain. Semua itu dapat dilakukan, jika kita memiliki kepekaan terhadap keberadaan aset yang ada di sekolah. Selain itu, pemanfaatan atau pemberdayaan gedung-gedung sekolah yang ada, misalnya perpustakaan, dapat mendukung program literasi, laboratorium IPA tempat bekerja untuk mengadakan percobaan atau penyelidikan bidang ilmu tertentu, musola tempat pemupukan nilai-nilai keagamaan, gedung kesenian, gedung keterampilan, gedung olahraga dan lain-lain.
Semua jenis gedung itu dapat diberdayakan untuk penyaluran hobi, minat, dan bakat warga sekolah, khususnya murid. Sedangkan bentuk implementasi, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, pada lingkup masyarakat sekitar sekolah, memanfaatkan budaya lokal atau adat istiadat, yang sudah turun-temurun dan sudah mengakar dan berkembang di masyarakat, dapat dijadikan salah satu sumber belajar kearifan budaya lokal. Di samping itu pula, dapat memanfaatkan para pelaku usaha, dan pengrajin yang ada di sekitar sekolah, sebagai sumber belajar siswa, dalam mengembangkan hobi, minat, atau bakatnya. Dari uraian di atas, pengelolaan dan penggunaan sumber daya yang tepat, baik itu pelaksanaan atau penerapannya, yang disusun secara cermat di dalam kelas, di sekolah, atau di masyarakat sekitar, akan sangat membantu proses pembelajaran murid lebih berkualitas. Misalnya, di dalam kelas menggunakan aset-aset sekolah, berupa penggunaan alat-alat atau media-media pelajaran, yang mengantarkan siswa ke pembelajaran yang kontekstual, bervariasi, dan berdiferensiasi. Di lingkungan sekolah, mengoptimalkan pengelolaan modal fisik yang ada, seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang multimedia, lapangan olahraga dan lain-lain, yang akan mengantarkan siswa, dalam penyaluran minat, bakat, atau pengembangan dirinya, pada bidang akademik maupun non-akademik. Di lingkungan sekitar sekolah, dengan memberdayakan dan memanfaatkan kearifan budaya lokal, atau para pelaku usaha atau pengrajin, sebagai salah satu sumber belajar dalam hidup bermasyarakat. Hubungan materi ini dengan materi lain, yang saya dapatkan selama mengikuti proses pendidikan guru penggerak adalah, pertama, hubungan materi ini dengan modul 1.1, Refleksi Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa, tujuan pendidikan adalah, menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Jadi, anak atau murid di sini, merupakan suatu aset atau modal berharga, dalam komunitas sekolah. Mereka lah dijadikan sebagai subjek, dalam pembelajaran, dengan cara menuntun segala kodrat yang ada. Kedua, hubungannya dengan modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Guru merupakan salah satu aset atau modal manusia, yang mempunyai nilai, dan memegang peran penting dalam menentukan tumbuh kembangnya anak atau murid. Guru yang berkualitas, akan mempunyai nilai mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid, untuk menjalankan perannya sebagai pemimpin pembelajaran, dan mewujudkan kepemimpinan pada murid. Ketiga, hubungannya dengan modul 1.3, Visi Guru Penggerak. Visi adalah suatu ide yang dirumuskan secara tertulis, tentang cita-cita atau tujuan murid, guru, dan sekolah, yang disusun dengan menggunakan pendekatan inkuiri apresiatif, atau bagja, dengan memperhatikan kekuatan atau sumber daya yang dimiliki, dengan berpedoman pada 7 aset utama, dalam suatu komunitas atau sekolah. Keempat, hubungannya dengan modul 1.4, Budaya Positif. Budaya positif yang berkembang di lingkungan sekolah, merupakan salah satu aset atau modal yang dapat dikelola, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran. Misalnya sikap disiplin, saling menghargai, bekerja sama, dan lain-lain. Kelima, hubungannya dengan modul 2.1, Pembelajaran Berdiferensiasi. Dengan mengoptimalkan segala aset yang dimiliki oleh sekolah, khususnya modal fisik, akan dapat memberikan pengalaman baru, dalam proses pembelajaran. Misalnya menggunakan alam sekitar sebagai sumber belajar, mengoptimalkan penggunaan alat-alat atau media pembelajaran, atau penggunaan laboratorium, yang dapat mendukung proses pembelajaran berdiferensiasi, khususnya diferensiasi konten. Keenam, hubungannya dengan modul 2.2, Pembelajaran Sosial Emosional.
Dalam pembelajaran sosial emosional, yang menjadi sasarannya adalah bagaimana menerapkan kompetensi-kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran di kelas dan di lingkungan sekolah. Dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kompetensi sosial emosional itu, diharapkan dapat membentuk karakter seluruh warga sekolah dan dapat membudaya di lingkungan sekolah. Budaya itulah yang menjadi aset atau modal yang dapat mendukung kelancaran proses pembelajaran di sekolah. Ketujuh, hubungannya dengan modul 2.3, coaching. Proses coaching merupakan salah satu contoh kecil dalam menggali atau memberdayakan potensi atau kekuatan yang ada pada diri murid atau guru atau warga sekolah untuk menyelesaikan masalahnya. Dengan terbiasanya warga sekolah menggali potensi yang ada pada diri mereka untuk menyelesaikan masalahnya melalui proses coaching, akan menjadi suatu kekuatan atau potensi sekolah dalam pengembangan program sekolah. Kedelapan, hubungannya dengan modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam pengambilan keputusan, tidak serta-merta ada masalah langsung diputuskan, tetapi melalui tahapan-tahapan pengujian, agar menghasilkan keputusan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab ke arah yang lebih baik. Hal ini dapat dijadikan aset atau modal manusia suatu komunitas sekolah, untuk membawa pengaruhnya dalam pengambilan keputusan, untuk melakukan perubahan positif yang bertanggung jawab, dalam pengembangan sekolah. Sebelum saya mempelajari modul 3.2 ini, yaitu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, pemikiran saya masih terfokus pada kekurangan-kekurangan sumber daya, dan mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan dari sumber daya yang ada di sekolah. Dan sekarang mulai berubah, yaitu fokus pada kekuatan sumber daya yang dimiliki, berpikir tentang kesuksesan yang pernah diraih, dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan itu, untuk pengembangan sekolah ke depannya. Rencana prakarsa perubahan. Yang menjadi rencana prakarsa perubahan adalah membuat media pembelajaran yang inovatif dan efisien. Tahapan pertama, buat pertanyaan. Yang menjadi pertanyaan utama dalam prakarsa ini adalah, apa yang saya harus lakukan untuk membuat media pembelajaran inovatif dan efisien? Tindakan yang dilakukan adalah, pertama, mencari informasi di buku atau jurnal pendidikan. Kedua, berkonsultasi dengan rekan senior, atau pengawas sekolah. Tahapan kedua adalah, ambil pelajaran. Yang menjadi pertanyaan adalah, pertama, siapakah orang yang pernah berhasil membuat media pembelajaran yang inovatif dan efisien? Kedua, bagaimana dia membuat media pembelajaran tersebut? Ketiga, apa saja yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan? Keempat, keterampilan apa saja yang sudah saya kuasai, untuk mendukung usaha membuat media tersebut. Tindakan yang perlu dilakukan adalah, pertama, mencari profil orang atau tokoh terkenal yang sudah pernah berhasil. Kedua, mencari tahu dan mencatat, bagaimana strategi yang digunakan, dan kegiatan apa yang dilakukan. Tahapan ketiga adalah, gali mimpi. Yang menjadi pertanyaan adalah, pertama, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan, terjadi ketika pembuatan media sudah tercapai? Kedua, bagaimana perasaan saya ketika dapat membuat media tersebut? Ketiga, apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan, setelah mendapat media pembelajaran yang inovatif? Keempat, apa hal-hal atau sumber daya yang kita bayangkan, akan tersedia untuk mempertahankan media pembelajaran tersebut? Tindakan yang perlu dilakukan, pertama, membuat gambaran atau narasi diri, saat berhasil membuat media pembelajaran tersebut. Kedua, membuat list, untuk melakukan usaha-usaha selanjutnya. Tahapan keempat adalah, jabarkan rencana. Yang menjadi pertanyaan adalah, pertama, apa langkah paling sederhana, atau langkah pertama yang bisa dilakukan? Kedua, berapa lama target untuk mendapatkan media pembelajaran yang inovatif dan efisien? Ketiga, apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha pembuatan media tersebut?
Keempat, bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah. Tindakan yang perlu dilakukan adalah, pertama, membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya. Kedua, membuat catatan besar, target yang akan dicapai per minggu. Ketiga, meminta rekan sejawat yang serumpun untuk berkolaborasi. Keempat, mulai adanya rancangan media yang akan dibuat. Tahapan terakhir adalah, atur eksekusi. Yang menjadi pertanyaannya adalah, pertama, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau pembuatan media tersebut? Kedua, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Ketiga, berperan sebagai apa saja? Tindakan yang perlu dilakukan adalah, mengajak teman sejawat yang memiliki keinginan yang sama, kepala sekolah, atau pengawas sekolah, untuk memantau pembuatan media tersebut. Kata-kata bijak. Kedewasaan adalah, saat kamu berhenti mengeluh, dan membuat alasan, dan mulailah membuat perubahan. Jika kamu tidak menyukai sesuatu, ubahlah. Jika kamu tidak dapat mengubahnya, ubahlah sikapmu. Terima kasih.